Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nita Deviariani, nomor absen 19, kelas 9H. Pada video ini saya akan mempraktekkan mengenai pembuatan atau metanding daksina dan arti atau makna dari masing-masing bagiannya. Daksina merupakan sesajen yang dibuat untuk tujuan kesaksian spiritual. Daksina disebut sebagai lambang Hyang Guru atau Dewa Siwa, sehingga digunakan sebagai saksi dewata. Daksina secara umum memiliki pengertian yaitu suatu penghormatan tulus ikhlas dalam bentuk upacara dan harta benda atau uang kepada pendeta maupun pemimpin upacara. Daksina juga dianggap sebagai salah satu persembahan yang sangat penting serta perlu dipersiapkan agar yatnya menjadi lebih berkualitas atau satwika yatnya dengan daun kelapa yang bentuknya menyerupai suatu wadah seperti bakul. Dalam lontar yatnya prakerti disebutkan daksina melambangkan Hyang Guru atau Hyang Tunggal sebagai persembahan atau tanda terima kasih. Isi atau bagian dari daksina merupakan simbol-simbol kehidupan serta pemujaan. Berikut adalah makna dari isi atau bagian dari daksina. Pertama, yaitu alas wakul atau alas robong. Terbuat dari janur atau selepan yang bentuknya bulat dan sedikit panjang serta ada batas pinggirnya. Alas wakul ini merupakan lambang pertiwi, unsur yang dapat dilihat dengan jelas. Yang kedua yaitu serobong daksina. Terbuat dari janur atau selepan yang dibuat melingkar dan tinggi. Seukuran dengan alas wakul, wakul bagian tengah ini adalah lambang akasa yang tanpa tepi. Serobong daksina juga merupakan lambang dari hukum abadi Tuhan. Yang ketiga yaitu tampak daru. Dibuat dari 2 potongan janur lalu dijahit sehingga membentuk tanda tambah. Tampak adalah lambang keseimbangan baik makrokosmos maupun mikrokosmos. Tampak juga melambangkan swastika yang artinya semoga dalam keadaan baik. Yang keempat yaitu beras. Merupakan makanan pokok melambang dari hasil bumi yang menjadi sumber penghidupan manusia di dunia ini. Yang kelima yaitu buah kelapa. Merupakan buah serbaguna yang juga simbol pawitra atau air keabadian atau amarta. Dan juga lambang alam semesta yang terdiri dari 7 lapisan, yaitu Sapta Loka dan Sapta Patala. Karena ternyata kelapa memiliki 7 lapisan ke dalam dan 7 lapisan keluar. Dan serabut kelapa adalah lambang pengikat indera. Yang keenam yaitu benang tebasan. Merupakan alat pengikat simbol dari naga Anatabalboga dan naga Basuki dan juga naga Tatsaka dalam proses pemutaran Mandaragiri di Kseranava untuk mendapatkan tirta amarta dan juga simbolis dari penghubung antara jiwatman yang tidak akan berakhir sampai terjadinya pralina. Yang ketujuh yaitu pisang dan tebu adalah simbol manusia yang menghuni bumi sebagai bagian dari alam ini. Idealnya manusia menghuni bumi ini hidup dengan tikaya parisuda. Dalam tetandingannya, pisang melambangkan sebuah jari. Yang kedelapan yaitu porosan. Terbuat dari daun sirih, kapur, dan pinang yang diikat sedemikian rupa sehingga menjadi satu. Porosan adalah lambang pemujaan Sang Hyang Trimutri. Yang kesembilan yaitu kegantusan atau di daerah saya sering disebut dengan pajeratus. Merupakan perpaduan dari isi daratan dan lautan yang terbuat dari kacang-kacangan, bumbu-bumbuan, garam, dan ikan teri yang dibungkus dengan keraras atau daun pisang tua, merupakan lambang sadrasa dan lambang kemakmuran. Yang ke-10 yaitu telur itik atau telur bebek. Merupakan lambang awal kehidupan atau getar-getar kehidupan, lambang buana alit yang menghuni bumi ini, karena pada telur terdiri pada 3 lapisan, yaitu kuning telur atau sari lambang antakarana sarira, putih telur lambang suksma sarira,
Dan kulit lor adalah lambang Stulustariere. Dipakainya telur ini karena telur itik atau bebek dianggap suci, bisa memilih makanan, sangat rukun dan dapat menyesuaikan hidupnya. Yang ke-11 yaitu Canang Sari. Simbol titik yaitu kompas dan pusat manifestasi Hyang Widiwasa sebagai Hyang Pancadewata. Yang ke-12 yaitu Surya Chandra. Merupakan lambang atau simbol dari Surya yang berarti matahari dan Chandra berarti bulan. Dan yang ke-13 yaitu daun kayu daksina. Terbuat dari 5 jenis dedaunan yang diikat menjadi satu, merupakan lambang Pancadewata.